Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dari berdiri puncak kejayaan sampai luluh lantaknya Mojopahit. Negara Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana bersama kawan-kawannya dengan bantuan Arya Wiraraja atau Banyakwide dari Sumeneb, Madura. Lokasi istana di hutan tarik yang kemudian diubah menjadi sebuah ibu kota kerajaan Mojopahit yang megah. Dewasa ini lokasi bekas kota Raja Majapahit itu terletak di Desa Trowulan, daerah Kabupaten Dadi II, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Mojopahit mengalami masa keemasan pada masa Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Negara pada tahun 1350 sampai 1389 dengan Patih Hamengkubumi Gajah Mada. Pada masa Prabu Rajasa Negara itu, wilayah Kerajaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Daerah-daerah di Jawa setelah Kerajaan Pasundan ditaklukkan atas siasat Gajah Mada. Teknik penguasaan daerah dilakukan dengan perkawinan politik, perang atau penempatan salah seorang anggota keluarganya di daerah Lasem, Tuban dan sekitarnya. Bredaha atau Dahanpura menguasai daerah Kediri, Blitar, Caruban, Sengguruh dan sekitarnya. Pakuhan menguasai daerah Paguhan, Japan, Lamongan, Pasuruan dan sekitarnya. Pajang menguasai daerah Pajang, Sukowati, Tarub, Medang, Kamulan, Jipang dan sekitarnya. Dengan demikian, daerah atau Kabupaten Grobogan menjadi daerah yang penting pada masa Mojopahit. Ketika sirna kekuasaan keprabon Mojopahit mulai suram, daerah-daerah keluarga raja tersebut mulai banyak yang memisahkan diri dari pusat kerajaan. Hanya daerah Grobogan yang masih tetap setia kepada pemerintahan pusat Mojopahit. Ini terbukti bahwa buyut Mas Harar di Desa Getas menjadi juru Sabin Sang Prabu. Ki Ageng Tarub menjadi orang kepercayaan Sang Prabu Brawijaya yang penghabisan. Daerah Getas, Tarub, Medangkati, Medangkana, Medang Tantu dan beberapa desa di sekitarnya dijadikan daerah penghasil padi untuk kepentingan istana. Bahkan raja mempercayakan putranya Bondan Kejawen untuk diasuh oleh Ki Buyut Mas Hahar dan berguru kepada Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas. Di lain pihak, kelemahan kekuasaan raja mendorong raja-raja daerah yang lain, terutama daerah pantai, untuk melepaskan diri dari kekuasaan Mojopahit. Daerah-daerah pantai, beberapa diantaranya Gresik, Tuban, Lasem, Jepara, dan lain-lain. Pada tahun 1437, saudara Hayam Wuruk yakni Bredaha atau Dahonopuro melepaskan diri dari Mojopahit. Dahonopuro dapat menguasai Madiun, Jagorogo, Pajang, Bojonegoro, Caruban, serta beberapa daerah di Grobogan. Kerajaan ini bertekad akan mendirikan negara Mojopahit baru. Dia Ronowijoyo mendirikan keluarga Ki Rindrawardhana yang kemudian berpusat di Keling sebelah timur Laut Kediri atau Daha. Dia menjadi raja di Keling tahun 1474. Dan pada tahun 1478 dapat meruntuhkan kekuasaan kerajaan Mojopahit. Peristiwa ini ditandai dengan sengkalan yang berbunyi sirna hilang kertaning bumi, yaitu pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Sebagai raja, dia Ronowijoyo mengambil gelar Paduka Sri Maharaja Sri Wilwatikta Puro Janggolo Kediri. Prabu Noto Sri Ki Rindrawardhana, nama dia Ranawijaya, yang berarti Sri Maharaja yang bersemayam di Keraton Mojopahit,
Sang Prabu Jenggala, dan Kediri Sri Baginda Girindrawardhana nama Dyah Rana Wijaya. Keruntuhan Majapahit tidak berarti hancur sama sekali, sebab sampai tahun 1486 masih ada berita tentang adanya kerajaan Majapahit yang berpusat di Sesungguruh. Muhyamin memperkirakan lenyapnya kerajaan Majapahit sekitar tahun 1525, yaitu setelah diserbu oleh pasukan koalisi Islam dan Demak. Setelah itu wahyu kerajaan Majapahit berpindah ke Demak. Dengan peristiwa sirna hilang kertaning bumi, banyak kaum kerabat dan putra-putri raja menyingkir keluar dari Majapahit. Sebagian menyingkir ke sekitar Gunung Lawu. Di sini membangun candi sukuh dan cetak sebagai pernyataan penyerahan diri kepada Tuhan. Putra-putra Prabu Brawijaya ada yang sampai di Ponorogo dan mengangkat diri sebagai raja dan bergelar Bathara Katong Ponorogo. Sedang yang lain bernama Raden Guntur atau Raden Gugur menyingkir ke Gunung Lawu dan biasa disebut Sunan Lawu. Sedang yang lain lagi mengungsi ke daerah Sela, Tarub, Getas, dan Pajang. Perlu diketahui bahwa Prabu Brawijaya Penghabisan mempunyai beberapa orang istri, yaitu 1. Endang Sasmitapura atau Endang Sasmitawati, seorang putri raksasa berputra Jakadilah atau Aryadilah atau Arya Damar, diangkat menjadi bupati di Palembang. 2. Putri Cina Liam Kim Nio, yang ketika sedang mengandung diterima kakek kepada Arya Damar. Dari kandungannya itu lahir Raden Timbal atau Raden Patah, raja dan pendiri kerajaan Demak dengan gelarnya Panembahan Jimbun. 3. Putri Dwarawati, berputra putri yang dikawinkan dengan Raden Jaka Sengara, putra Ki Bajul Sengara, Raja Buaya. Jaka Sengara mendapatkan hadiah putri tersebut karena dia dapat mengalahkan pemberontakan Menagdali Petak dari Blambangan. Sebagai hadiahnya, dia diberi seorang putri dan diangkat sebagai Adipati Pengging dengan gelarnya Pangeran Adipati Handayaningrat atau Adipati Dayaningrat. Adipati Dayaningrat berputra Ki Kebo Kanigoro dan Ki Kebo Kenongo. Ki Kebo Kenongo berputra Mas Karebet atau Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, pendiri Kesultanan Demak di Pajang. 4. Putri Wandan Kuning, berputra Bondan Kejawen atau Lembu Peteng atau Ki Ageng Tarub II. Bondan Kejawen kawin dengan Nawangsih, putri Ki Ageng Tarub I. Perkawinan Lembu Peteng dengan Nawangsih berputra Ki Ageng Nis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Sutawijaya atau Mas Ngabei Loring Pasar atau Panembahan Senopati, raja pertama Kerajaan Mataram. Dari silsilah tersebut ternyata bahwa dari daerah Grobogan atau Getas Sela lahir tokoh-tokoh yang menjadi nenek moyang raja-raja Demak, Pajang, dan Mataram. Maka tidaklah aneh apabila raja-raja Surakarta dan Yogyakarta menaruh perhatian besar terhadap daerah Grobogan, khususnya daerah yang dahulu menjadi milik kerabat Sela. Hal ini terbukti pula bahwa pada ketentuan perjanjian Giyanti tahun 1755, daerah Grobogan masuk ke daerah Kesultanan Yogyakarta. Sampai sekarang makam Ki Ageng Selo di desa Selo masih dalam pengawasan dan pemeliharaan Kesultanan Yogyakarta. Demikian sekilas kisah berdirinya, puncak kejayaan dan luluh lantaknya Kerajaan Majapahit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.